A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Datuk. Cerita ini ditulis oleh Ahmad Rusdi. Bagi teman-teman yang ingin membaca cerita ini secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Oh ya, sebelum Mang Sukir lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, Mang Sukir minta dukungannya dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Di Losmen Dananjaya, setelah Putri, Pak Budiman dan kedua anak magang dipulangkan oleh Anggiat, sebuah pertemuan berlangsung di ruang bawah tanah rumah belakang penginapan. Anggiat duduk di sofa hitam panjang didampingi dengan Eyang Bagas. Ada seseorang lagi di sana, pria tua, duduk di kursi meja kerja sambil menatap tajam Anggiat dan Eyang Bagas. Wajahnya ketus dan secara fisik, dia tampak lebih tua dari Eyang Bagas dan dilihat dari sudut manapun, pria tua ini bukan tipikal yang mudah untuk diajak bercanda. Aku merasa terhormat atas kedatangan Eyang Bagas dan Master Hendrik di rumahku yang sederhana ini, kata Anggiat dengan penuh hormat. Sudah 2 kali dia mengucapkan hal yang sama. Yang pertama saat kedua tamunya baru saja datang, dan ternyata maksud Eyang Bagas mengajak Anggiat ke Bandung bukan untuk menemui Master, tetapi untuk menjemputnya. Eyang mengangguk. Wajahnya ramah seperti biasanya. Sedangkan Master Hendrik, dia tetap terlihat ketus, seolah-olah wajahnya memang ditakdirkan seperti itu. Tapi Master, kata Anggiat lalu menatap Eyang Bagas. Dan Eyang, kenapa tidak menginap saja di rumahku? Rumahku bersih dan banyak kamar yang kosong. Buat apa tidur di hotel? Kami tidak ingin merepotkanmu, Anggiat. Kau santai saja. Lagian Master Hendrik tidak lama-lama di Bandar Lampung. Anggiat mengangguk. Jadi, di mana Kin Dananjaya? Tanya Master Hendrik kepada Anggiat. Dia sedang pergi, Master, bersama kedua temannya. Anggiat melirik jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Mungkin sebentar lagi pulang. Temannya yang katamu bisa melihat makhluk tak kasat mata. Iya, Master, dia salah satunya. Tapi aku masih kurang yakin apakah dia memiliki kemampuan itu atau tidak. Eyang Bagas berdehem. Tapi lebih baik kita tetap waspada. Iya kan, Master? Master Hendrik mengangguk dan memutar kursi sedikit ke samping. Pandangannya menuju rak buku. Davin Dananjaya, katanya, lalu tersenyum sinis. Kakakmu itu tidak tahu diri. Gara-gara dia, hanya kita bertiga yang tersisa. Lalu dia kembali memutar kursi ke arah Eyang Bagas dan Anggiat. Untuk mengantisipasi kemungkinan pengkhianatan Kin, tubuh Inang harus diganti. Kepadamu, Anggiat. Dan untuk memuluskan rencana itu, kita harus melenyapkan semua orang yang berpotensi menjadi penghalang, termasuk temannya Kin itu. Kau harusnya bangga, Eyang menambahkan. Setelah mendengar semua itu, kepala Anggiat tertunduk. Wajahnya cemas dan muram. Hal yang membuat Master Hendrik curiga. Kau tidak suka? Anggiat mengangkat kepala dan menatap Master Hendrik. Jujur, selama ini aku hanya diajarkan bahwa
Datuk adalah sosok yang dikeramatkan oleh keluarga Dananjaya dan keluarga Master. Aku tidak pernah diberitahu tentang tumbal. Dan aku sedikit keberatan dengan gagasan penggantian tubuh inang. Apa maksudmu? Tanya Master Hendrik. Nadanya meninggi. Seumur hidupku, baru sekali ini aku bertemu Qin, Master. Dan matanya... Anggiat kembali menunduk. Kedua telapak tangannya menutupi wajah. Ya Tuhan, dia memilikinya. Dan kepalanya kembali ditegakkan, lalu dengan nada yang terdengar sangat emosional dia berkata, Qin memiliki mata Davin, Master. Mata kakakku. Lalu, tanya Master Hendrik. Dia tampak tidak sabar dan mulai kesal. Ada kedekatan yang aku rasakan ketika pertama kali melihatnya. Aku langsung menyayanginya, seperti anakku. Dan kemarin, saat aku tahu kita harus menjadikannya tumbal agar aku bisa mewarisi tongkat estafet inang dari Datuk, aku sedikit keberatan. Sontak Master Hendrik dan Eyang Bagas terkejut setelah mendengar ucapan Anggiat. Tentu saja, bagi mereka berdua kata-kata Anggiat seperti sebuah pemberontakan. Anggiat! Eyang berseru. Dia benar-benar marah sekali. Bukankah sudah jelas peraturannya? Kalau kita ingin memindahkan tubuh inang, maka pewaris harus ditumbalkan. Dibunuh, Eyang. Dibunuh. Singkat cerita, di tempat lain. Pak Budiman, kata Putri. Dia terkejut saat membuka pintu rumah kontrakan dan mengetahui ternyata Pak Budiman yang mengetuk. Pak Budiman tersenyum dan mengangguk. Kau sedang sibuk, Put? Enggak kok. Silakan masuk, Pak. Pak Budiman menerima tawaran Putri. Dia masuk ke dalam rumah dan duduk bersila di atas karpet hijau kusam, seperti karpet masjid yang terbentang di ruang tamu. Untuk beberapa saat, Putri meninggalkan Pak Budiman untuk menyiapkan kopi di dapur. Tak lama, tidak sampai 15 menit dan dia kembali ke ruang tamu dan menyajikan secangkir kopi serta sekaleng biskuit untuk Pak Budiman. Tumben Pak Budiman berkunjung malam-malam. Ada apa, Pak? Tanya Putri kemudian. Dia duduk di dekat pintu. Sebelum menjawab pertanyaan Putri, terlebih dahulu Pak Budiman menyesap kopinya. Kau tahu tamu yang tadi datang? Tanyanya kemudian. Putri mengernyit. Eyang. Iya. Pak Budiman mengangguk. Dan yang satunya? Yang bule. Jari Putri menempel di dagu dan mencoba mengingat-ingat. Aku belum pernah melihatnya. Orang itu dipanggil Master, tapi nama aslinya Hendrik. Pak Budiman meletakkan cangkir di atas karpet. Aku sedikit cemas karena kedatangannya. Cemas? Memangnya Pak Budiman kenal? Aku sudah bekerja selama lebih dari 30 tahun untuk keluarga Dananjaya, Put. Aku memang tidak mengenalnya secara langsung. Hanya beberapa kali aku melihatnya mengunjungi penginapan. Dan kau tahu, terakhir kali dia berkunjung ke penginapan, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Pak Davin dan Pak Bukit Dananjaya cekcok setelah dia pulang. Pak Davin Dananjaya ayahnya Qin. Iya, saat Pak Davin bertengkar dengan Pak Bukit,
lalu pergi meninggalkan Bandar Lampung menuju Jakarta setelah Master mengunjungi penginapan. Jadi, menurut Pak Budiman, cekcok antara Pak Davin dan Pak Bukit dikarenakan Master. Firasatku mengatakan seperti itu, Put, kata Pak Budiman tidak yakin. Lalu dia meraih cangkir dan menyesap kopinya lagi. Putri menatap heran Pak Budiman. Tidak biasanya sosok yang sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri ini berkunjung. Lalu mengutarakan kecemasannya. Pasti ada sesuatu yang dipikirkan Pak Budiman. Aku dengar Davin Dananjaya meninggal dunia 3 bulan lalu, Pak. Kalau tidak salah, karena kanker paru-paru. Pak Budiman mengangguk. Iya, aku mendengar kabar duka itu dari Pak Anggiat. Nah, yang aku heran, kenapa Pak Anggiat tidak melayat ke Jakarta saat kakaknya meninggal dunia? Pak Anggiat tidak pergi ke Jakarta karena ada yang melarangnya, Put. Aku lihat dengan mata kepala sendiri saat dia diberi kabar tentang kematian Davin melalui telepon dari seseorang. Mungkin Eyang, entahlah. Tapi saat itu di halaman belakang, aku sedang menyiram tanaman. Aku lihat Pak Anggiat sedang berdiri menghadap pintu rumah belakang sambil menangis. Hatinya hancur. 3-4 detik Putri terdiam. Sebelumnya dia pikir hubungan Anggiat dan Davin tidak terlalu baik. Tetapi ternyata, siapa yang melarang Pak Anggiat datang ke upacara kematian Davin Dananjaya, Pak? Itu ada hubungannya dengan cekcok yang tadi aku ceritakan, kata Pak Budiman. Pak Davin dibuang dari keluarga Dananjaya setelah cekcok dengan ayahnya. Dan karena itu, Anggiat dilarang bertemu dengan Davin. Dibuang? Dibuang bagaimana maksudnya, Pak? Dan bagaimana bisa? Karena Davin Dananjaya menolak warisan keluarganya. Maksudnya penginapan? Pak Budiman mengangguk, lalu berkata, penginapan beserta seluruh dosa keluarga Dananjaya. Putri heran dan semakin penasaran dengan apa yang dimaksud Pak Budiman. Namun, tentu saja bicara dengan orang setua Pak Budiman yang alurnya sudah lambat tidak bisa buru-buru. Harus pelan-pelan. Teruskan, Pak. Aku akan mendengarkan, kata Putri. Kau pernah mendengar nama Anca Dananjaya? Putri mengangguk. Pendiri Losmen Dananjaya? Iya, balas Pak Budiman. Dulu, waktu zaman penjajahan Belanda, Anca Dananjaya adalah peternak kambing yang usahanya hampir bangkrut. Waktu aku masih kecil, Anca Dananjaya sering memintaku mengambil rumput untuk pakan kambing-kambingnya. Jadi aku cukup dekat dengannya. Usahanya terus mengalami penurunan karena kalah bersaing dengan peternak-peternak besar di Teluk Betung. Hingga akhirnya datang seorang pria asal Belanda bernama Johan Bastian. Aku dan keluarga sekitar memanggilnya Mr. Bastian. Mr. Bastian orangnya baik. Baik sekali. Dia suka memberi uang kepada warga dan dia juga yang mengajarkan warga cara membaca, menulis, dan berhitung. Dulu tidak banyak yang bisa membaca, menulis, dan berhitung. Itu ilmu-ilmu yang hanya bisa kita dapatkan di sekolah. Waktu itu kan, sekolah hanya untuk orang kaya saja, Put. Warga sekitar sini tidak ada yang mampu bersekolah. Hubungan Mr. Bastian dan Anca Dananjaya sangat dekat. Bahkan saking dekatnya, Mr. Bastian tinggal di rumah Anca selama berada di sini.
Lalu, hal yang membingungkan terjadi 6 bulan setelah Mr. Bastian tinggal di rumah Anca dan Anjaya. Membingungkan? Tanya Putri penasaran. Pak Budiman mengangguk. Saat Anca dan Anjaya menyembelih semua kambing peliharaannya, dan kepala kambing-kambing itu dikubur di kebun bambu yang sekarang setengah lahannya sudah dijadikan perumahan. Maksud Pak Budiman, kebun bambu di belakang perumahan Puri Hijau. Iya. Kok Pak Budiman bisa tahu kalau kepala-kepala kambing itu dikubur di kebun bambu? Karena aku yang dulu menggali tanahnya, Put. Hanya aku seorang yang dimintai Anca dan Anjaya saat itu. Ya, aku mau-mau saja. Namanya juga masih kecil. Dan aku diiming-imingi akan dikasih sepeda setelah mengerjakan tugasku. Untuk apa Anca dan Anjaya melakukan itu? Pesugihan, Put. Anca dan Anjaya melakukan perjanjian dengan iblis. Sontak Putri terkejut setelah mendengar pernyataan Pak Budiman. Ah, Pak Budiman tahu dari mana? Astaga, aku dan warga sekitar saksinya, kata Pak Budiman penuh keyakinan. Dan sejak saat itu, entah uang dari mana, Anca dan Anjaya membangun losmen dan Anjaya di atas tanah milik keluarganya. Tapi itu bukan sebuah bukti kalau Anca dan Anjaya melakukan pesugihan, kan? Put, kamu tahu kenapa warga sekitar gak mau melihara kambing? Iya, aku tahu mitos itu. Katanya... Put, sela Pak Budiman, itu bukan mitos. Itu kenyataan. Seluruh warga yang memelihara kambing akan jatuh sakit dan kambing peliharaannya akan mati. Itu kutukan, Put. Lalu, apa hubungannya dengan Master dan dibuangnya Davin dan Anjaya, Pak? Pesugihan itu pasti memiliki syarat, Put. Termasuk yang dilakukan Anca dan Anjaya. Menurut orang-orang pintar, anak laki-laki pertama dari setiap keturunan Anca dan Anjaya harus melayani iblis yang mereka sebut Datuk. Davin dan Anjaya menolak itu. Itu alasan kenapa dia pindah ke Jakarta. Dan selama ini tidak ada pewaris yang melayani Datuk. Dan Mas Kin datang. Ya, Kin dan Anjaya adalah anak laki-laki dari Davin dan Anjaya. Dan hubungannya dengan Master keturunan Mr. Bastian, Master Hendrik, kata Pak Budiman. Nadanya ditekankan saat menyebut nama keluarga Master Hendrik. Dan saat tadi melihat dia turun dari mobil, aku langsung memiliki firasat buruk, Put. Memangnya kenapa, Pak? Jadi dulu, waktu Davin dan Anjaya pergi meninggalkan penginapan, Eyang datang untuk bertemu Bukit dan Anjaya. Aku sedang menyiram tanaman di halaman saat mereka berbicara tentang ingin mengganti pewaris. Ke Pak Anggiat. Aku tidak tahu ke siapa. Tapi kemungkinan besar memang ke Pak Anggiat. Dan yang membuatku kaget saat itu, ketika Eyang mengatakan kalau ingin mengganti pewaris. Pewaris sebelumnya harus dikorbankan. Maksudnya dibunuh, Put. Sontak Putri terkejut setelah mendengar perkataan Pak Budiman dan ketakutan tampak jelas di wajahnya. Kau tahu apa yang membuat aku khawatir sampai-sampai datang ke sini? Tanya Pak Budiman. Putri yang penasaran menggeleng
lalu menatap lekat-lekat wajahnya. Aku khawatir kedatangan Eyang dan Master ke penginapan adalah untuk melakukan upacara penggantian pewaris. Jika itu benar, Kin dalam bahaya. Pak Budiman tahu cara mencegahnya. Yang aku tahu, dalam setiap ritual perjanjian dengan iblis, ada benda yang dipakai sebagai media penghubung yang fungsinya seperti surat perjanjian atau apapun yang seperti itu. Benda itu harus dihancurkan. Hanya itu yang bisa membatalkan perjanjian tersebut, Put. Kalau begitu, ayo kita cari, Pak. Mungkin benda itu disimpan di penginapan. Kita tidak bisa mencarinya, Put. Katanya, benda seperti itu pasti dilindungi segel dari dimensi lain. Dan segel itu tidak bisa dilihat sembarang orang. Harus orang yang memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal tak kasat mata, yang bisa mencari dan melihatnya. Ada, Pak. Dan sekarang orang itu sedang bersama Mas Kin, kata Putri. Siapa? Mbak Leta. Kau yakin? Hari kedua Mas Kin dan teman-temannya di penginapan, aku sempat ngobrol dengan Mas Kin dan Mas Gavin. Dan kata Mas Gavin saat itu, Mbak Leta bisa melihat hantu. Sementara di tempat lain, Leta, ada yang bisa kubantu? Gavin bertanya dengan nada yang biasa digunakan pelayan restoran cepat saji. Tangannya menggenggam kemudi mobil yang melaju lambat di Jalan Hayam Wuruk. Dari kursi penumpang di samping pengemudi, Leta melirik Gavin, lalu dengan gerakan malas, pandangannya kembali menatap jalan raya. Pedagang buah di bahu jalan depan pasar Tugu lumayan menarik perhatiannya. Kenapa tiba-tiba kau bertanya seperti itu? Tanyanya kemudian. Gavin tersenyum sedikit dipaksakan. Aku pikir ada yang mengganggu pikiranmu hari ini. Kau terlihat lebih diam dari biasanya. Iya, aku pikir juga begitu. Tambah-Kin dari kursi penumpang belakang sambil mengunyah keripik pisang. Ada jeda sebentar setelahnya. Lalu, radio mobil yang sedang memutar lagu Nirvana. Leta mengecilkan volume suaranya. Kalian percaya kalau aku bisa melihat hantu? Tanya Leta kemudian. Aku sudah tahu. Kau kan pernah cerita. Dan aku percaya. Jawab Gavin yang sebenarnya percaya tidak percaya. Kalau aku percaya, saut Kin. Gavin pernah bercerita tentang kemampuanmu itu. Leta mengangguk. Tentu saja, sebenarnya itu hanya pembuka dari obrolan penuh kengerian yang akan dia sampaikan berikutnya. Lalu, bagaimana jika aku katakan kalau ada aura negatif dari makhluk tak kasat mata yang menyelubungi Losmen dan Anjaya? Kalian percaya? Ada kata-kata tersekat di ujung lidah Kin yang ingin dia sampaikan, tapi dia menunggu reaksi dari Gavin lebih dulu. Maksudmu? Tanya Gavin, dan tentu saja bukan reaksi yang Kin harapkan. Leta melirik Gavin, lalu melirik Kin di belakang. Wajah Kin melukiskan keingintahuan tingkat tinggi. Kin, bagaimana denganmu? Aku. Kin menegakkan posisi duduknya. Ada yang aku pikirkan setelah... Kau ingat mimpi yang aku ceritakan saat di perjalanan? Tanya Kin dan Leta mengangguk. Sebenarnya aku mencari tahu di internet tentang sosok itu. Mendes? Tanya Gavin. Iya, Mendes. Dan benar kata Leta, kalau makhluk itu adalah iblis. Yang datang karena dipinta, tambah Leta. Maksudnya? Tanya Gavin penasaran. Dan apa hanya aku yang tidak mengerti arah pembicaraan ini?
Tidak, kau harusnya mengerti, Vin. Bukannya aku sudah menceritakan kepadamu tentang siluman kambing yang suaranya sering didengar warga sekitar penginapan? Iya sih, Gavin mengangguk. Sebenarnya aku kurang tertarik dengan bagian itu, Kin. Tidak membuat aku merinding atau takut. Aku lebih ngeri saat kau bilang Putri menceritakan noni Belanda yang mati bunuh diri di kamar nomor 4. Ya, aku sepakat dengan itu. Sebenarnya, noni Belanda yang kalian sebut-sebut itu adalah sosok yang Kin dengar bernyanyi di kamar mandi, kata Leta. Sontakin terkejut setelah mendengar ucapan Leta. Begitu juga Gavin. Bagaimana kau tahu? Tanya Kin penasaran. Malam itu, saat Gavin memeriksa kamar mandi di kamarmu, sebenarnya wanita itu sedang berdiri di samping ranjang. Dia menatapmu dengan tatapannya yang dingin. Kau membuatku merinding, saut Gavin. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kin, yang hanya mendengar suaranya saja kau tidak bisa berdiri. Bayangkan jika aku menceritakan sosoknya. Leta benar, Kin. Baiklah, aku memang merasa sangat takut malam itu, kata Kin terus terang. Lalu, sosok itu, kenapa dia menggangguku? Justru menurutku, wanita itu ingin melindungimu. Melindungi dari apa? Dari Mendes. Mobil yang dikendarai Gavin memasuki jalan Pangeran Antasari. Ketika perbincangan semakin ngeri, Gavin sengaja memacu mobil dengan kecepatan sedang. Dia ingin mengetahui apa yang dilihat Leta di penginapan. Sebenarnya, aku tidak ingin membicarakan ini, Kin. Terutama kepadamu. Kenapa? Karena semua ini berhubungan dengan keluargamu. Leta, kata Gavin. Sebaiknya jangan diteruskan jika yang kau ingin katakan hanya sebuah asumsi. Tidak apa-apa. Justru aku ingin mendengar pendapat Leta. Leta mematikan radio di dalam mobil dan Gavin mengetahuinya. Ini gaya Leta ketika ingin bicara serius. Mendes atau siapapun namanya tidak akan berada di sekitar penginapan jika tidak ada yang memanggilnya, Kin. Leta memulainya dengan cukup jelas. Kau pernah dengar cerita tentang perjanjian dengan iblis? Ya, aku pernah membaca beberapa artikel di internet tentang ini. Dan biasanya perjanjian dilakukan oleh manusia yang menginginkan kekayaan, popularitas, atau apa saja demi bisa sukses di bidangnya. Bagus. Setidaknya kau sudah mengerti sedikit. Kin, berapa biaya penginapan satu malam di penginapan? 500.000. Dengan fasilitas seperti itu, menurutmu 500.000 adalah biaya yang pantas? Aku pikir kemahalan. Iya, aku juga berpikir itu harga yang terlalu mahal, tambah Gavin. Dan seperti yang kita tahu, Losmen Dananjaya berdiri di pinggir kota, jauh dari tempat wisata. Leta mengangguk lalu berkata, tapi hebatnya banyak yang menginap, kan? Iya, padahal masih banyak penginapan yang lebih murah di Bandar Lampung, jawab Gavin. Benar juga, kata Kin. Dan jika diperhatikan, yang menginap adalah orang-orang yang berlibur. Maksudku, mereka bukan orang yang sering datang ke Bandar Lampung. Jadi, tentu saja, kita tidak bisa memakai alasan sudah langganan. Sebenarnya,
ada yang menarik mereka untuk menginap di losmen Dananjaya, Kin. Seperti penglaris yang konon katanya sering digunakan penjual makanan. Iya, tapi yang ini lebih kuat lagi. Maksudmu, Mendes bukanlah siluman seperti yang sering dipakai para penjual makanan, Kin. Iblis ini lebih kuat dari itu. Manusia tidak bisa melakukan perjanjian dengan iblis seperti Mendes. Dan hanya dengan memberikan sesajen yang kau tahu, bunga 7 rupa, kemenyan, darah ayam hitam, atau apapun yang sering digunakan manusia untuk melakukan pesugihan. Iblis sekelas Mendes yang ingin bersekongkol jika dia disembah atau dituhankan. Jadi maksudmu keluargaku menyembah iblis? Maaf, Kin, kau tadi sudah dengar. Aku kan membicarakan hal ini kepadamu, kan? Tidak apa. Lanjutkan. Aku pernah mempelajari sekte-sekte pemuja setan di seluruh dunia. Ya, walaupun hanya membaca informasinya melalui buku dan internet. Tidak melihat langsung. Tapi semua itu cukup meyakinkan. Dan yang aku tahu, para pemuja setan memiliki hari-hari khusus untuk sembahyang. Mereka akan berkumpul ketika hari itu tiba. Di acara itu akan ada satu orang yang disebut sebagai inang. Seseorang yang tubuhnya akan dirasuki oleh iblis yang mereka sembah. Untuk apa iblis itu merasuki tubuh manusia? Tanya Gavin. Tentu saja untuk berbicara. Kau tahu kan, kalau iblis adalah penipu ulung, dia akan berbicara, menghasut, sebut saja cuci otak. Tujuannya menyesatkan manusia-manusia, dan manusia yang tersesat akan dia berikan rezeki atau karisma dan sebagainya. Lalu Leta membalikkan tubuhnya dan memandang Kin. Aku khawatir ayahmu adalah inang yang dijadikan keluarga Dananjaya kepada Mendes, Kin. Tentu saja Kin terkejut seraya tak percaya dengan ucapan Leta. Di dalam pikirannya, dia ingin sekali membantah ucapan Leta. Namun, jika dia ingat-ingat lagi, dia memang tidak pernah dipertemukan dengan keluarga ayahnya. Lalu ingatannya kembali ke momen ketika Davin Dananjaya meninggal dunia. Tidak ada satupun saat itu keluarga ayahnya yang datang untuk melayat. Bahkan Anggiat, sosok yang sering diceritakan Davin. Leta, seandainya ucapanmu benar, bukannya seharusnya sudah tidak ada masalah? Kan ayahku sudah meninggal dunia. Tanyanya kemudian. Justru di sini aku menemukan masalah, Kin, kata Leta. Matanya tajam menatap Kin. Inang yang digunakan para penyembah setan biasanya diwariskan, bukan dipilih. Dan jika ayahmu adalah inang sebelumnya, maka saat ini Kin adalah inang, sambut Gavin. Leta mengangguk dan berkata, yang lebih aku takutkan lagi, keputusan ayahmu untuk pergi ke Jakarta adalah penolakannya terhadap takdir itu, Kin. Dan aku kembali ke tempat yang salah? Tanya Kin ragu-ragu. Iya. Lalu, kenapa tadi kau bilang arwah noni Belanda yang mengganggu Kin justru berusaha melindunginya? Aku kurang mengetahui soal itu. Rumor tentang noni Belanda yang bunuh diri di kamar nomor 4 adalah sebuah kekeliruan. Maksudmu? Tanya Gavin sambil mengarahkan mobil naik ke atas jembatan menuju Jalan Tirtayasa. Aku bisa membedakan arwah orang bunuh diri dan tidak. Arwah orang yang bunuh diri akan memancarkan aura kemerahan, dan mereka jahat.
sedangkan arwah noni Belanda itu terlihat sedih dan menderita. Yang artinya dia dibunuh, mungkin dengan cara digantung di kamar nomor 4, jawab Leta, dan tentu saja hal itu mengejutkan Kin dan Gavin. Gavin mengernyit dan bingung saat mobil berbelok memasuki halaman parkir Los Mendanan Jaya. Penginapan itu sepi dan pintu utamanya tertutup. Lampu LED yang menyorot papan selamat datang di Los Mendanan Jaya mati. Sepintas, penginapan itu tampak seperti kantor di hari Minggu. Tidak ada aktivitas. Kin, panggil Gavin. Tentu Kin juga merasa bingung dengan pemandangan di depannya. Kalian mendengar sesuatu tentang ini? Tidak, jawab Gavin. Mobil melaju pelan menelusuri halaman parkir, melewati mobil sedan hitam mengkilat. Tapi ada tamu yang menginap, kata Leta sambil menunjuk mobil sedan. Kin mengangguk. Iya, mungkin tidak seperti yang kita pikirkan. Memangnya apa yang kita pikirkan? Kin tersenyum canggung. Dia mengucapkan itu tanpa sadar. Bukan apa-apa, Leta. Bukan apa-apa. Jadi, kita tetap dengan rencana kita. Iya, Leta mengangguk. Kita harus pergi dari tempat ini. Singkat cerita, terjadi keributan di ruang bawah tanah rumah belakang Los Mendanan Jaya setelah Anggiat menolak untuk mengorbankan Kin. Master Hendrik menggebrak meja. Eyang Bagas berdiri sambil menolak pinggang. Sedangkan Anggiat, sudah sekitar 30 menit dia dicaci maki. Anggiat sadar betul kalau posisinya sekarang kurang menguntungkan. Apapun yang dia katakan untuk melindungi Kin tetap dianggap sebuah pengkhianatan. Kau tidak tahu diri, Anggiat, Eyang Bagas berseru. Urat lehernya menonjol seakan ingin menembus kulit. Aku hanya tidak ingin membunuh seseorang, Eyang. Apalagi seseorang itu adalah anak kakakku sendiri. Anggiat tetap dengan keputusannya dan dia 100% siap menerima konsekuensinya. Hendrik kembali duduk dan menghela napas. Kau akan berakhir seperti Helen, Anggiat, katanya. Kemarahan menyusupi suaranya yang bergetar. Lalu dengan lincah jari Master Hendrik yang keriput masuk ke dalam tas kulit hitam yang tergeletak di atas meja. Sebuah pistol diraihnya dari dalam tas, dan dia berdiri tegak sambil menodongkan pistol ke arah Anggiat yang takut. Di tempat lain, tidak ada yang mau tinggal di tempat bekas terjadinya pembunuhan, kata Kin sambil memasukkan baju ke dalam koper. Apalagi pembunuhan itu melibatkan keluargaku. Keluarga yang baru aku kenal. Gavin duduk di tepi ranjang. Dengan sabar dia mendengarkan Kin yang tak henti-hentinya mengoceh sejak masuk ke dalam kamar. Padahal malam ini dia merasa seperti korban penipuan. Diajak berlibur saat pekerjaannya di kantor sedang menumpuk. Dan sekarang orang yang mengajaknya berlibur memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Menurutmu, Paman Anggiat tahu tentang pembunuhan noni Belanda itu? Aku tidak tahu, Vin. Dan aku tidak peduli. Tapi aku percaya dengan ucapan Leta. Kin berdiri dan melangkah menuju keranjang cucian motor di samping lemari. Aku tidak menyangka keluargaku seperti sekte sesat yang menyembah iblis Mesopotamia kuno. Sebenarnya aku tidak percaya pada hal-hal semacam itu. Iya, aku tahu. Kin sambil menjejali kantong plastik dengan baju kotor. Tapi aku yakin kau akan percaya jika sekonyong-konyong ada makhluk tak kasat mata menghidupkan keran air dan bersenandung di dalam kamar mandimu. Kantong plastik di tangan Kin sudah penuh dengan pakaian kotor. Lalu dia mengikatnya erat-erat. Kin meletakkan kantong di samping koper. Kau sudah hampir selesai mengemas barang. Aku akan ke kamarku untuk mengemas barang-barangku juga.
Tunggu sebentar lagi. Aku tidak mau berada di dalam kamar ini sendirian. Gavin tersenyum melihat ketakutan Kin. Kin, Leta saja berani di dalam kamar sendirian. Leta bisa melihat hantu. Dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu sejak kecil. Jadi tunggu, sebentar lagi aku selesai. Singkat cerita, di luar, cahaya bulan yang menggantung tinggi di langit hitam membanjiri kamar dengan sinar putihnya yang dingin. Dan duduk di tepian ranjang, Leta menatap lekat-lekat sosok wanita yang sedang berdiri di depan pintu kamar yang tertutup. Jadi, namamu Helen? Sosok itu mengangguk dan menatap Leta dengan bola matanya yang keruh. Seperti anggur yang belum masak. Darah kering di ujung bibirnya yang pucat, berwarna merah marun. Ada pola melingkar leher. Ada pola melingkari lehernya yang seakan pernah dikalungi tali tampang erat-erat lalu ditarik dengan kuat. Angin malam masuk menerobos jendela yang terbuka, meniup-niup pelan bagian bawah gaun putih yang dikenakan sosok berparas cantik khas wanita-wanita Eropa itu. Ada jeda sebentar setelahnya, suasana kembali sunyi dan mencekam. Bahkan truk permuatan kelapa sawit yang melintas di jalan raya dengan suara yang meraung-raung tidak dapat memecah rasa sepi itu. Kenapa kau mendatangiku? Dan sesungguhnya dia berusaha menahan keinginan untuk mencerit. Helen tampak mengerikan. Sekonyong-konyong Helen menangis, terisak-isak. Darah berbulir di pelupuk mata lalu menetes membasahi pipi. Dan bagi Leta, semua itu terlihat begitu dramatis dan ngeri. Tangis Helen berhenti saat suara pintu tertutup terdengar dari luar kamar. Kin sudah selesai mengemas barang dan sekarang sedang menemani Gavin. Kau harus menyelesaikan semua ini, kata Helen kemudian. Suaranya bagus sekali, enak didengar. Tidak seperti suara hantu yang menggeram dan parau yang sering Leta dengar di film-film horor. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.